profil pelajar Pancasila, ya, yang selalu menghargai kebinekaan, tetapi mampu mandiri, mampu berkreasi, kreatif dan kritis. Akan semakin kita sentuh, semakin mencintai bahwa mereka hidup di era digital ini tidak boleh lepas atau tercabut dari kekuatan budayanya. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Pemirsa Bali TV, Bali Pos, Bincang Pers. Kali ini kita berbincang-bincang dengan Kepala Sekolah SMAN 3 Denpasar, Bapak Dr. Andes Ide Bagus Sudirge, Magister Pendidikan Hidup. Om Swastiastu, Pak. Om Swastiastu. Ajeng Rahayu, Dirgahayu Se. SMAN 3 Denpasar, sampun musya 45. Inggih, suksemo Pak Saden Narada. Semoga sukses. Inggih, Cengkara. Pemirsa Bali TV, Bali Pos, bahwa kita ketahui 45 tahun SMAN 3 berkiprah di bidang pendidikan, khususnya di kota Denpasar, dan kita paham bahwa SMAN 3 ini 17 Januari 2022 memasuki usia 45 tahun. Pak Dirga, punapi niki ampun 45 tahun niki usianya. Wenten hal yang baru niki di usia 45 tahun niki. Inggih, susmo Pak Saden Narada yang sudah hadir dalam bincang pers pada hari ini. Nah, terkait dengan usia 45 tahun SMA Negeri 3 Denpasar, tentu usia yang cukup dewasa, sangat dewasa. Nah, oleh sebab itu di angka 45 ini tentu kita ingin menggerakkan sumber daya yang ada sehingga memunculkan kreativitas dan berinovasi di era digital seperti ini. Nah, untuk itulah kami pada usia yang ke-45 tahun ini melaksanakan bermacam-macam kegiatan untuk bersinergi dengan para alumni yang sudah sukses lah, baik dalam karir di pemerintahan maupun di dunia wirausaha. Dengan demikian, kegiatan-kegiatan yang kami lakukan ada kilas balik SMA Negeri 3 Denpasar tempo dulu. Seperti misalnya kegiatan bersepeda santai atau bersepeda sehat, untuk mengenang bahwa tempo dulu memang benar-benar anak-anak Trisma itu datang ke sekolah itu dengan sepeda gayung. Itu terkenal sekali ini kan. Nah, di era sekarang kita munculkan itu sebagai kilas balik bahwa generasi sekarang sudah tidak menggunakan sepeda gayung, hendaknya mampu lebih hebat lagi. Betul. Dengan sepeda gayung pun sekarang sudah menjadi pemimpin-pemimpin alumni dari Trisma. Apalagi anak-anak sekarang, dunia sudah dalam genggaman. Tentu kita ingin suatu lompatan-lompatan dalam meningkatkan kualitas itu. Jadi visi misi SMAN 3 niki, walaupun situasi berubah, tadi Bapak sebutkan awal-awalnya bagaimana SMAN 3 ini menerapkan sistem pendidikan yang memang eranya pada saat itu bersepeda. Kawan-kawan kita yang sekarang alumnus SMA 3 banyak berkiprah dan unggul di beberapa bidang. Nike tentunya bisa beradaptasi Pak, misi-misinya SMAN 3 niki Pak, seperti napi nih Pak. Susumo, terkait dengan visi kami yaitu terwujudnya peserta didik yang cerdas, berbudaya dan berkarakter, yang berwawasan trihitekaran. Jadi dengan visi demikian, kami akan ingin terus meningkatkan kualitas sumber daya manusia, output yang dihasilkan oleh lembaga ini, sehingga benar-benar anak-anak kita yang keluar itu terbentuk karakter-karakter yang memang memadai atau bisa dipakai sebagai suatu keteladanan. Nah, hal ini tentu kita sudah lihat para alumni seperti Ibu Menteri
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. Alumni Riki, Pak. Alumni di sini, Ibu I Gusti Ayu Bintang Darmawati Puspayoga. Nah, demikian juga para alumni-alumni yang lainnya. Nah, jadi pendidikan karakter itu adalah merupakan suatu hal yang harus kita terus kuatkan. Nah, sehingga visi yang kami sampaikan tadi akan bisa diaktualisasikan di dalam kegiatan-kegiatan pendidikan di lembaga ini. Nah, dengan demikian tema yang kami usung ya kebetulan dalam ulang tahun niki yaitu dengan kearifan lokal, kata-kata yang sangat sederhana, yaitu sude, sidi, side, dan sadu. Napi artinya nih? Napi yang kita ingin capai ya dengan tema itu sesungguhnya sangat bersinergi dengan visi daripada pemerintah Provinsi Bali, yaitu Nangun Satkerti Loko Bali. Dan khususnya di bidang pendidikan kan ingin menciptakan generasi kita yang unggul. Ya, oleh sebab itu untuk menciptakan generasi yang unggul itu semua kegiatan itu harus diawali dengan sude. Sude yang maksudkan di sini adalah penyucian, pembersihan. Jadi anak-anak ya alam semesta itu harus kita sudekan. Kalau anak-anak kita sudah sude, suci, hening, maka dia akan bisa sidi. Jadi ilmu pengetahuan yang dia pelajari akan gampang masuk. Ibarat suatu gelas, kalau gelas itu kosong pasti bisa diisi. Kalau sudah penuh airnya pasti dia akan tumpah. Nah, ini yang kita maksudkan. Maka aktivitas kegiatan apapun diawali dengan sude, apalagi belajar. Nah, oleh sebab itu kalau sudah dalam dirinya penuh dengan penyucian diri, keheningan, ketenangan, maka ilmu pengetahuan itu akan mudah mereka pelajari dan dipahami sehingga menjadi sidi. Sidi itu adalah memiliki ilmu, ya, memiliki keprajnanan. Nah, orang yang sidi maka dia akan mengantarkan dirinya dan kehidupannya menjadi side. Side suatu makna keberhasilan, tercapai apa yang menjadi cita-citanya. Berprestasi. Jadi berprestasi. Kalau anak-anak ya belajar, sudah belajar, berprestasi, pasti itu menjadi cita-cita. Nah, jika sudah mencapai tujuan yang diinginkan, maka jadilah orang sadu. Orang sadu adalah orang yang wicaksana, orang yang bijak. Nah, ciri orang yang bijak nih, tentu dia mampu mengamalkan rasa asih. Rasa asih ya cinta kasih. Nah, ini kan erat sekali dengan wawasan Trihita Karana. Jadi, bagaimana kita mewujudkan cinta kasih kepada sesama, kepada alam, dan bakti kepada Hyang Widi. Jadi, asih, punil, bakti itu yang harus disinergikan. Cinta kasih tanpa punil, ya juga kurang baik dalam pengamalan. Makanya cinta kasih dibarengi, jika orang-orang sudah sukses, hendaknya lah berdana punil. Membangun bangsa ini, membangun dunia pendidikan. Yang akhirnya semua itu dilakukan agar dilanasi secara bakti. Maka catur bakti, bakti kepada Hyang Widi, bakti kepada orang tua, bakti kepada guru wisesa, semua harus dilakukan secara baik. Ya, jadi Pak Sudirga, yang melihat Pak Sudirga ini selain tokoh pendidikan yang memang bersama-sama Bali Pos kemarin, 18 tahun yang lalu, bersama Bali TV, Bali Pos. Beliau ini adalah tokoh guru ajak Bali bersama Bali Pos, ingin meletakkan dasar-dasar pendidikan yang memang dasarnya adalah untuk mewujudkan manusia unggul juga, namun memiliki karakter dan jati diri yang kuat, khususnya jati diri budaya Krama Bali kita. Pak Dirga, tadi sudah disampaikan bahwa Bapak detail sekali menjabarkan apa yang kita cita-citakan selama ini untuk mewujudkan manusia unggul kita, generasi penerus unggul kita, dan yang lihat bahwa itu matching sekali dengan
program Pak Gubernur mewujudkan Nangun Sarkerti Loko Bali, Bali Era Baru, apalagi khusus di bidang pendidikan memang goal akhirnya adalah manusia unggul yang punya karakter bangsa yang kuat, dan kalau dia krama kita memiliki karakter budaya Bali yang kuat. Yang melihat itu dan Pak sudah lakukan Nike dan sudah lakukan wenten tantangannya Pak, misalnya salah satunya kita ingin Pak Gubernur di samping bidang pendidikan yang mengajak bagaimana kita merdeka belajar, juga mengajak kita salah satu yang kita komit kemarin mengenai bahasa Bali, Pak, bahasa Bali juga mengenai bagaimana pemahaman budaya kita yang lebih baik lagi, yang itu akan tetap unggul di tengah perubahan yang akan terjadi, dan kita akan menjadikan kekuatan itu untuk bisa bertahan, Pak. Terkait dengan bagaimana menyiapkan manusia unggul, nah tentu apa yang sudah dicanangkan oleh Bapak Gubernur melalui kekuatan kearifan lokal yang ada, seperti misalnya tentang Pergub untuk menggunakan busana adat Bali, Haris Pergub terkait dengan penggunaan bahasa, aksara dan huruf Bali, itu sudah kita implementasikan sungguhnya. Nah, anak-anak kita sudah buat kegiatan. Kalau Purnama Tilem sesuai dengan aturan, dan hari Kamis menggunakan busana adat dan berbahasa Bali. Nah, di antara anak-anak tentu ada yang juga mengalami kesulitan, namun kita upayakan terus mentransformasi nilai-nilai untuk bisa dia membiasakan. Oleh sebab itu di bulan bahasa Bali pada bulan Februari kita lakukan kegiatan lomba-lomba. Jadi baik lomba Dharma Wacana bahasa Bali, Pidarte bahasa Bali, termasuk juga lagu pop bahasa Bali Nangun Sarkerti Loko Bali, sehingga betul-betul memasyarakat di lingkup pendidikan. Jadi Nika yang sudah kita lakukan, jadi hambatan-hambatannya bisa kita kendalikan. Akan semakin kita sentuh, semakin mencintai. Bahwa mereka hidup di era digital ini tidak boleh lepas atau tercabut dari kekuatan budayanya. Seperti Nabi Trisakti Bung Karno, ya. Berarti berkepribadian dalam kebudayaan. Dan kita di dalam panduan, buku panduan SMA 3 Denpasar, kita sudah semua kita sampaikan buku panduan. Termasuk visi Nangun Sarkerti Loko Bali. Niko sudah muncul di buku panduan. Nanti yang berikan, sehingga anak-anak itu bisa membaca, memahami, dan kita terus ingin implementasikan. Jadi dengan demikian kami di samping menguatkan karakter yang tadi, jadi anak berilmu, anak berprestasi dan berintegritas. Nah, itulah kita kembangkan melalui pancapilar yang ada di SMA 3. Jadi pertama disiplin. Bakat yang sering katakan, apa yang Anda lakukan hari ini adalah masa depan Anda. Jadi oleh sebab itu disiplin yang Anda lakukan hari ini itu untuk masa depan Anda nanti. Nah, disiplin tentu dilandasi oleh kekeluargaan. Jadi kedisiplinan, kekeluargaan, lalu dibangun kebersamaan. Nah, semua yang kita lakukan itu dengan kesederhanaan. Nah, lebih-lebih di masa pandemi ini kita selalu tanamkan belajar yang sederhana. Nah, akhirnya yang terakhir adalah kejujuran itu. Itu kunci Nika Pancapilar yang kita tanamkan untuk mengembangkan, mengarahkan anak-anak kita, sehingga dia akan menjadi pembiasaan. Dengan demikian kita lihat hasil yang dicapai oleh anak-anak. Nah, seperti pembangunan SDM unggul yang dicanangkan oleh Bapak Gubernur, dan kami di SMA 3 Denpasar ada 2 anak kita yang lolos untuk mendapatkan beasiswa penuh dalam program Indonesia Maju melalui Kemendikbud Ristek. Akan kuliah ring perguruan tinggi di luar negeri yang ternama. Anak kita atas nama Wenten Niputu Saraswati itu akan kuliah di Universitas of British Columbia, ring Kanada.
Dan yang satu lagi ada Putu Miranda Putri, Nika akan kuliah di University of Michigan, ring USA. Nah, Nika lah di bidang biologi. Keduanya. Kedua-duanya. Wah, selamat. Nah, mudah-mudahan program SDM unggul Pak Gubernur yang waktu ini sudah pamitan beberapa hari yang lalu, dan anak kita sudah sekarang melakukan pendidikan di karantina di Jakarta untuk yang lolos afirmasi. Jadi ada rekrutmen lewat afirmasi dan lewat reguler. Nah, inilah salah satu katakanlah hadiah di hari ulang tahun kami. Jadi anak-anak benar-benar bisa mengaktualisasikan apa yang menjadi visi sekolah dan visi pemerintah Provinsi Bali. Jadi ini kan sebetulnya sudah klop ketika kita 18 tahun yang lalu ingin menciptakan mengajakkan Bali dan Pak Gubernur nyambung sekarang dengan konsepnya mewujudkan itu Nangun Sarketil ke Bali. Ya, Bali era baru bukan artinya kita tetap kuno, tapi kita akan maju di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan kita terus berinovasi. Tapi yang Pak lakukan nih kan, yang ingin detailnya nih Pak. Semua Pak Satya Narada. Nah, terkait dengan menyiapkan anak-anak milenial niki untuk membaca situasi atau perkembangan dunia digital niki, maka anak-anak dalam hari ulang tahun yang lalu pada ulang tahun yang ke-45 ini kita berikan wadah, yaitu melakukan kegiatan Expo Kewirausahaan. Jadi anak-anak yang sudah dilatih, dibina oleh beberapa pembina untuk menyiapkan diri terjun ke dunia wirausaha. Maka pada saat itu dilakukanlah ada kegiatan anak-anak berjualan produk-produk yang dihasilkan secara offline maupun secara online. Karena mereka sudah memiliki link untuk memasarkan produk-produknya. Nah, sehingga muncullah makin anak-anak yang ikut di dalam inkubator bisnis melalui bootcamp nih. Jadi adanya startup yang sudah dimunculkan oleh anak-anak. Nah, inilah kaum milenial kita ingin terus dorong untuk mengembangkan jiwa kewirausahaan itu, sehingga tidak hanya nanti mengandalkan dalam dunia pariwisata. Jadi Bali memang kuat, namun harus dikembangkan seperti anak-anak milenial ini sampun bisa menghasilkan dari produk-produknya. Ada yang di bidang hasil kuliner, ada yang kerajinan, ada yang juga perfilman. Nah, anak-anak Madya Padma jurnalistik nih sudah melakukan hal itu. Demikian juga terkait dengan dunia kewirausahaan ini, pada kegiatan hari ulang tahun kita mengundang alumni yang sudah sukses. Nah, itu kita undang dalam webinar untuk juga memberikan informasi dan imas kepada anak-anak kita, adik-adiknya, sehingga akan bisa terus berkolaborasi. Jadi pendidikan yang kita lakukan kepada anak-anak yang sering kita sebut dengan 4C itu, yaitu anak yang harus kritis. Kritis, dia membaca situasi yang ada, membaca informasi yang ada, sehingga bisa menganalisa mana peluang-peluang yang bisa dia tangkap. Lalu kreatif. Nah, kreatif inilah yang kita dorong, berinovasi, bisa mendapatkan peluang-peluang terkait dengan kewirausahaan itu. Yang akhirnya apa yang dia lakukan secara kritis, secara kreatif, mereka bisa berkomunikasi, komunikatif. Karena di era sekarang kan tidak bisa didiamkan, Pak Satya, harus dikomunikasikan. Dan yang terakhir adalah berkolaborasi, kolaboratif, membangun kerjasama, bergotong royong, kan gitu, untuk saling bisa berempati, bersimpati. Nah, inilah yang kita maksudkan, apa yang dicanangkan oleh Mas Menteri juga adalah profil pelajar Pancasila, yang selalu menghargai kebinekaan, tetapi mampu mandiri, mampu berkreasi, kreatif dan kritis. Nah, itu yang kita sudah aktualisasikan di lembaga ini pada anak-anak. Pak Dirga, ada yang menarik tadi Pak, menggabungkan ilmu pengetahuan yang tinggi, teknologi yang tinggi dengan budaya ini kan tidak mudah, tidak mudah kita lakukan, tidak mudah kita seperti kita menyampaikan dalam kata-kata Pak, seperti kita bilang bahwa
Dulu secara nasional kita paham memang pendidikan nasional kita ini memang harus berkarakter, tapi membumikannya di bumi Bali ini kan juga tidak mudah, dan untung memang Pak Gubernur kita dengan kebijakan dan hal-hal yang beliau sampaikan, kita lihat Pak juga sudah berusaha lakukan. Bagaimana nih Pak, sains, teknologi, budaya, bisa dikaitkan dengan budaya, tidak ada pertentangan di dalamnya. Susumo, Pak Satya Narada, kembali yang sampaikan terkait untuk memadukan, menyeimbangkan antara sains dengan budaya nih tentu kita melihat dari trilogi konsep pendidikan. Jadi di mana ing ngarsu sung tulodo, ing madiu mangun karso, tuturi handayani. Nah, dari trilogi itu kita selalu akan memberikan keteladanan, sehingga sains yang dipelajari itu betul-betul nanti bermanfaat, ya. Lalu memberikan membangkitkan semangat anak-anak supaya dia benar-benar mengisi dirinya dalam teknologi perkembangan puniki dan memberikan tuntunan dari belakang, sehingga merdeka belajar yang kita harapkan sesuai dengan kemampuan anak masing-masing itu tentu kita sangat hargai. Nah, dengan demikian secara sains dia bisa belajar dengan baik, sehingga ada satu yang dipelajari dalam penelitian-penelitian itulah kebenaran ilmiah. Jadi kebenaran dalam konsep budaya kita ya tentu itu sering disebut dengan satyam. Nah, ini yang mereka harus imbangkan, memahami satyam itu kebenaran. Lalu semua hasil-hasil budaya yang dia ciptakan, yang kita bisa lakukan ini tentu harus dilandasi oleh kesucian tadi kembali, selaku kekuatan budaya. Maka sering yang disebut dengan siwam. Jadi dengan karib lokal satyam siwam, kalau itu sudah terpadu antara pendidikan pada sains dan pada kebudayaan, inilah yang akan melahirkan suatu keindahan yang sering disebut dengan sundaram. Nah, oleh sebab itu satyam siwam sundaram itu kekuatan budaya yang terus kita pupuk kepada anak-anak kita, sehingga dia maju dalam sains dan juga tetap kuat di dalam budaya. Ini keseimbangan ini yang kita berikan kepada anak-anak, dan dalam aktivitasnya, dalam kegiatannya. Nah, seperti misalnya sekarang bagaimana Bapak Gubernur menyampaikan tatanan kehidupan masyarakat sesuai dengan satkerti, tata titi kehidupan masyarakat. Kita secara budaya, kita ajak anak-anak untuk memang melestarikan alam, terutama binatang. Ya, apakah kita bisa napi wastane nanti mengembangkan ikan misalnya, burung yang ada. Demikian juga kegiatan persembahyangan, membersihkan juga lingkungan kita. Dan itulah kekuatan-kekuatan yang kita lakukan. Demikian juga di Trisma, suatu kegiatan yang rutin dilakukan kalau tidak pandemi ini kegiatan mendaki gunung. Itu kan menanamkan bagaimana kita mencintai alam dan kita menghormati bahwa kebesaran alam itu luar biasa untuk kehidupan. Jadi semua sangat nyambung, matching dia dengan visi SMA Negeri 3 Denpasar maupun visi pemerintah Provinsi Bali Nangun Satkerti Loko Bali. Nah, oleh sebab itu di hari ulang tahun niki pun yang juga lakukan kita secara segara kerti lah katakan ikut memelihara pantai kita memberikan ya untuk bak sampah ring biaung, ring pantai biaung. Demikian juga dalam jana kertinya kita juga mengunjungi panti werde orang-orang tua kita, sehingga anak itu akan bisa dia dibangkitkan rasa cerdas emosional dan cerdas sosialnya. Jadi hal-hal itu kita sudah lakukan untuk keseimbangan sains dan budaya. Jadi Bali sebetulnya memiliki modal dasar budaya yang kuat tinggi, untuk memenangkan persaingan perang kita, generasi Z kita di masa depan. Patut, benar-benar. Makanya kita di dunia pendidikan sekarang kan tantangan, namun ada peluang. Sepanjang memang semua stakeholder yang ada
pemangku kebijakan-kebijakan dalam bidang pendidikan bisa mengarahkan dan memberikan katakanlah regulasi-regulasi. Tentu kita ingin terus membangkitkan hal itu sehingga Bali akan tetap ajak dan menuju Bali era baru. Nah, itu. Okay. Selamat sukses Dirgahayu SMAN 3 Denpasar. Inggih. Rahayu Pak, Dirgahayu SMAN 3. Inggih, semua Pak. Om Santi, Santi, Santi. Santi.